Halo, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai fungsi logaritma. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana siswa dapat menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma. Oke, jadi apa sih itu pertidaksamaan logaritma? Jadi pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan pada bentuk logaritma yang memuat variabel sebagai numerusnya. Kayak gitu. Oke, contohnya 2 log 2x dikurangi 3 lebih dari 2 log 5. Kemudian x log x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 kurang dari sama dengan x log 2x. Jadi di subbab ini, di pertidaksamaan logaritma ini, kita juga akan memanfaatkan sifat-sifat logaritma yang sudah kalian pelajari di video-video sebelumnya. Kayak gitu. Jadi jangan lupa berlatih menggunakan sifat-sifat logaritma ya, dan pastikan kalian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap terkoneksi dengan teman-teman kalian. Oke, jadi penyelesaian pertidaksamaan logaritma, jadi untuk setiap A lebih dari 1, ini berlaku nanti tandanya tetap sama seperti di pertidaksamaan eksponensial. Jadi ini jika A-nya lebih dari 1, untuk A log fx lebih dari A log gx, maka nanti kalian tinggal, nih, yang kita operasikan adalah numerusnya. Jadi fx lebih dari gx dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx juga lebih dari 0. Yang kedua, ini jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka nanti penyelesaiannya adalah fx lebih dari sama dengan gx dengan fx itu lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Jika A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Juga berlaku fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka fx kurang dari sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Untuk setiap, ini yang kedua, ini kalau A-nya berupa bilangan pecahan. Jadi A-nya terletak di lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi A-nya pecahan gitu. Dia berlaku nanti tanda berubah nih. Kalau kalian punya A log fx lebih dari A log gx, nanti penyelesaiannya adalah fx kurang dari gx. Ini tandanya berubah. Dengan fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Dan kalau A log fx lebih dari sama dengan A log gx, nanti penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan gx. fx-nya lebih dari 0, gx-nya lebih dari 0. Dan jika A log fx kurang dari A log gx, maka fx lebih dari gx. fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Yang terakhir, jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka fx lebih dari sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Oke, coba kita perhatikan grafik ini. Untuk x lebih dari 1 nih, perhatikan grafik fx. Nih, untuk x lebih dari 1, grafik fx nih, yang pink ini berada di atas garis y sama dengan 1. Garis y sama dengan 1 itu garis yang oranye ini. Grafiknya di atas kan. Nah, sehingga kalian dapat nyatakan sebagai fx lebih dari y. Kayak gitu. Nih. Jadi kalau ditanya, kapan sih fx itu lebih dari y? Berarti kalian kalau secara visualnya, secara geometrinya, kalian cek gambarnya kayak gimana. Nah, kalau ditanya fx kurang dari y, maka berarti di sini dia. Nih. Nah, kayak gitu.
Bagaimana penyelesaian fx lebih dari y secara aljabar? Jadi fx-nya adalah 2 log x plus 1. Y-nya kan sama dengan 1, jadi kita punya 2 log x plus 1 lebih dari 1. Kemudian 2 log 1 itu kan nilainya untuk 2 log 2, jadi kita ubah di sini. Nah, kemudian kita selesaikan, kita peroleh x plus 1 lebih dari 2. Ini kan A-nya 2 ya, lebih dari 0, jadi tandanya tetap. Nih, dari lebih dari, ini juga lebih dari. X plus 1 lebih dari 2. Berarti X lebih dari 1. Tadi kan kelihatan kan di gambar, jadi saat X-nya lebih dari 1, kurva fx-nya di atas garis Y sama dengan 1. Jadi, X lebih dari 1 merupakan penyelesaian pertidaksamaan 2 log X plus 1 lebih dari 1. Ini ada beberapa contoh soal menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Yang pertama, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 6 log X kuadrat dikurangi X kurang dari 1 adalah, jadi penyelesaiannya, kita akan cek pertama syarat numerus logaritmanya. Numerus logaritmanya adalah x kuadrat dikurangi x. Ini harus lebih dari 0. Itu artinya kalau kalian faktorkan x kuadrat dikurangi x, kalian peroleh faktornya adalah x kali x dikurangi 1. Itu lebih dari 0. Maka penyelesaiannya adalah x kurang dari 0 atau x lebih dari 1. Jadi di saat x kurang dari 0 atau x lebih dari 1, fungsi pertidaksamaan ini terdefinisi. Nih, fungsi terdefinisi pada interval x kurang dari 0 dan x lebih dari 1. Syarat pertidaksamaan yang kedua kita cek. Ini pertidaksamaannya adalah 6 log x kuadrat dikurangi x kurang dari 1. Oke, 1 itu bisa kita ubah jadi 6 log 6 ya. Nah, jadi kita punya x kuadrat dikurangi x kurang dari 6. Maka x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 lebih dari 0. Jadi nolkan ruas kanan. Nah, kita akan peroleh x dikurangi 3 kali x plus 2 kurang dari 0. Nah, nanti kita peroleh syarat pertidaksamaannya adalah x lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Dan yang ketiga, cari irisan penyelesaian dari persamaan 1 dan 2. Oke, jadi penyelesaian persamaan satunya itu adalah di x kurang dari 0 dan x lebih dari 1. Dan yang kedua, kita peroleh tadi negatif x berada di antara negatif 2 dan 3. Oke, ini dia yang warnanya pink. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat yang sama di antara keduanya ini berapa. Itu adalah penyelesaiannya. Jadi kedua-duanya itu terarsir pada interval x lebih dari negatif 2 kurang dari 0 atau x lebih dari 1 kurang dari 3. Oke, yang kedua, diketahui fungsi logaritma fx sama dengan 2 dikurangi 2 log 3x ditambah 5. Maka interval nilai x yang memenuhi sehingga grafik fungsi f di atas sumbu x adalah, penyelesaiannya, jadi grafik 2 dikurangi 2 log 3x ditambah 5 di atas sumbu x, itu artinya 2 dikurangi 2 log 3x ditambah 5 itu harus lebih dari 0. Nah, sumbu x itu kan sama dengan artinya y sama dengan 0, makanya di sini dia lebih dari 0. Yang pertama kita cek dulu syarat numerusnya. Numerusnya di sini adalah 3x ditambah 5. Berarti 3x lebih dari negatif 5, x lebih dari negatif 5 per 3. Jadi fungsi f terdefinisi pada interval x lebih dari negatif 5 per 3. Yang kedua, kita akan cek syarat pertidaksamaannya.
Jadi 2 dikurangi 2 log 3x ditambah 5 lebih dari 0. Oke, 2-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kita peroleh negatif 2 log 3x ditambah 5 lebih dari negatif 2. Nah, kemudian kita sama-sama bagi negatif. Ingat kalau tanda pertidaksamaan dibagi negatif, jadi kalau pertidaksamaannya dibagi negatif, tandanya berubah jadi lebih dari, jadi kurang dari. Kita punya pertidaksamaan jadi 2 log 3x ditambah 5 kurang dari 2. Oke, 2 itu kan sama artinya dengan 2 log 4 ya. Jadi kita punya 2 log 3x ditambah 5 kurang dari 2 log 4. Oke, tinggal samakan numerusnya saja. 3x ditambah 5 kurang dari 4. Berarti 3x kurang dari negatif 1, x kurang dari negatif 1/3. Selanjutnya kita iris penyelesaian 1 dan 2. Nih, di yang pertama kita punya x lebih dari negatif 5/3. Selanjutnya kita punya x kurang dari negatif 1/3 yang warna hijau. Kemudian kita cari irisan atau di bagian yang sama di antara persamaan 1 dan 2, daerah yang sama. Itu adalah daerah yang berwarna orange. Ya, ini orange. Jadi kita peroleh grafik fungsi f di atas sumbu x pada interval x lebih dari negatif 5/3 kurang dari negatif 1/3. Kayak gitu. Oke, soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan log x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 lebih dari log 4x ditambah 9. Pada soal ini, basis atau bilangan pokok logaritmanya adalah 10. Penyelesaiannya, jadi kita cari dulu syarat numerusnya. Oke, ini masing-masing ada fungsi, berarti cari numerusnya 2 kali syaratnya. X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 lebih dari 0. Ini kalau kita faktorkan akan menjadi x plus 1 kuadrat. Itu lebih dari 0. Maka nanti syarat numerusnya kita peroleh x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari negatif 1. Yang kedua, syarat numerusnya adalah 4x ditambah 9 lebih dari 0. Berarti 4x lebih dari negatif 9, x lebih dari negatif 9/4. Syarat pertidaksamaannya, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 lebih dari 4x ditambah 9. Maka kita peroleh x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 lebih dari sama dengan 0. Kalau kita faktorkan akan diperoleh x dikurangi 4 kali x ditambah 2. Maka nanti syarat pertidaksamaannya kita peroleh x kurang dari sama dengan negatif 2 atau x lebih dari sama dengan 4. Irisan penyelesaiannya, oke, ini ada 3 yang perlu kita iris ya. Yang pertama, syaratnya adalah x kurang dari negatif 1 dan x lebih dari negatif 1. Ini yang warna kuning di atas. Dan yang kedua, itu ada x lebih dari negatif 9/4 yang warna kuning ini semua. Sampai di sini. Kemudian yang ketiga kita peroleh x kurang dari negatif 2 dan x lebih dari sama dengan negatif 4. Nih. Dan kita arsir daerah yang memenuhi ketiganya. Maka kita peroleh penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan x, di mana x itu lebih dari negatif 4/9 kurang dari sama dengan negatif 2, atau x lebih dari sama dengan 4 untuk x elemen bilangan real. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Kalau kalian masih ada bingung, tinggalin komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.